Hai, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas seputar tren teknologi. Tetapi sebelum itu, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Idewo Kumar Raditya Pratjawiguna. Kali ini saya akan membahas seputar tren teknologi. Tetapi sebelum itu, mungkin ada yang bertanya, apa sih itu tren teknologi? Nah, tren teknologi adalah kecenderungan perubahan dan perkembangan dalam bidang teknologi yang sedang populer atau banyak diadopsi pada suatu periode. Nah, itu adalah pengertian dari tren teknologi. Nah, di dalam tren teknologi ada lagi dibagi menjadi 5, yaitu AI, ML, IoT, Cloud, dan VR. Nah, tujuan utama dari video kali ini, setelah presentasi kali ini atau setelah video kali ini, diharapkan audiens dapat memahami proses tren teknologi seperti AI, ML, IoT, Cloud, dan VR. Kita lanjut ke materi yang pertama ya. Nah, AI atau Artificial Intelligence. Mungkin sudah banyak yang mengetahui AI ya, terutama di Indonesia. Karena banyak orang-orang Indonesia atau siswa Indonesia yang mencari jawaban melalui AI, termasuk saya. Nah, AI atau Artificial Intelligence adalah atau kecenderungan buatan adalah ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem atau mesin yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Nah, ciri-ciri dari AI itu ada dari pengambilan keputusan. AI ini dapat memilih solusi terbaik berdasarkan logika dan data. Jadi AI dapat mengambil keputusan apapun yang kita tanyakan kepada AI. Nah, contohnya itu seperti AI Cici. Nah, Cici dapat membantu kita mengatur jadwal. Apapun yang kita tanya pasti akan dijawab oleh AI Cici ini. Kita lanjut ke kelebihan dan kekurangannya. Nah, yang pertama, mengerjakan sesuatu jauh lebih mudah. Yang kedua, efisiensi dan kecepatan. Yang ketiga, inovasi di berbagai bidang. Adapun kekurangannya, yang pertama, biaya pengembangan yang mahal. Adapun juga kekurangan kreativitas dan biasanya ketergantungan pada AI ya. Kita lanjut ke materi yang kedua, ML atau Machine Learning. Nah, ML ini atau Machine Learning mungkin belum begitu banyak orang tahu ya. Oke, lanjut ya. Machine Learning atau pembelajaran mesin adalah cabang dari kecerdasan buatan AI yang memungkinkan sistem komputer untuk belajar dan meningkatkan kinerjanya secara otomatis. Nah, tujuan dari dibuatnya ML-nya apa sih atau machine learning? Nah, tujuannya yaitu mengumpulkan data yang relevan dalam jumlah yang besar untuk melatih model data. Ini bisa berupa teks dan gambar. Di machine learning ini, saya mengambil beberapa cuplikan yang ada di YouTube. Nanti sumbernya saya akan berikan di videonya. Oke, mari kita simak videonya. Halo Sobat Log Pro Media, kali ini mencoba implementasi machine learning dalam bidang bisnis tetapi tidak paham lalu bingung kira-kira apa saja? Tentu saja kali ini kita akan menjelaskan tentang contoh implementasi machine learning dalam bidang bisnis. Contoh yang pertama dimulai dari supply chain management. Kini peran industri otomotif dalam produksi global sedang melaju pesat. Maka dari itu, dengan menggunakan jaringan global, akan timbul tantangan seperti jeda waktu antar negara atau masalah komunikasi antar tim. Untuk
Untuk mengatasi hal tersebut digunakanlah model Analytic Supply Chain untuk menggambarkan data real-time mengenai stok inventory. Dengan algoritma machine learning dapat memprediksi kebutuhan produk baru dan juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan demand tersebut. Algoritma machine learning secara tidak langsung dapat membantu mengurangi biaya inventory. Informasi-informasi tersebut dapat diakses oleh supplier dan juga tim pembelian, penjualan, dan juga operasional. Yang kedua adalah market basket analysis. Di bisnis retail, salah satu inovasi teknologi adalah analisis otomatis terhadap ribuan sampai jutaan data transaksi untuk mendapatkan kombinasi produk yang sering dibeli bersamaan. Dari berbagai studi kasus, informasi kombinasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan penjualan 18 sampai dengan 60%. Peningkatan ini bisa diperoleh dengan cara membuat pakaian menarik untuk ditaruhkan kepada konsumen, memberikan rekomendasi produk, menyusun halaman produk e-commerce dengan berbagai kombinasi, dan masih banyak lagi. Nice. Proses analisa ini dikenal sebagai market basket analysis. Dalam dunia data science, algoritma machine learning yang populer untuk mendukung proses ini adalah a priori dan association rules. Algoritma a priori merupakan salah satu algoritma klasik di dalam machine learning. Algoritma a priori digunakan agar komputer dapat mempelajari aturan asosiasi, mencari pola hubungan antara suatu atau lebih item di dalam suatu dataset. Sedangkan yang dimaksud dengan association rule sendiri adalah pola-pola keterkaitan data dalam basis data. Secara sederhana, beberapa istilah yang sering digunakan pada association rules ini adalah support, confidence, dan leave ratio. Support adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkatan dominasi suatu item atau item set dari keseluruhan transaksi. Sedangkan confidence adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa sering aturan itu terbukti benar. Kemudian leave ratio adalah rasio dari nilai pengamatan support yang diharapkan jika dua aturan itu independen. Yang ketiga ada virtual personal assistant atau chatbot. Apakah kamu pernah menggunakan asisten pada smartphone menggunakan suaramu? Jika sudah, maka kamu sudah menerapkan langsung salah satu penggunaan machine learning. Teknologi machine learning telah menciptakan virtual personal assistant seperti Siri, Cortana, dan Alexa. Teknologi yang akan memproses suara kita dan dapat mengerti apa yang kita katakan, pertanyaan-pertanyaan kita hingga memberikan jawaban yang relevan, dan juga melakukan beberapa hal dengan cepat. Selain itu, teknologi yang serupa disebut juga dengan chatbot, digunakan dalam beberapa bisnis dengan tujuan mendapatkan wawasan konsumen yang dapat dijadikan strategi marketing tingkat personal. Yang terakhir ada recommendation search pada Google. Berikut ini merupakan model mesin learning yang paling banyak diterapkan. Mesin mencari Google. Siapa yang tidak mengenal mesin pintar ini? Saat kamu mengetik sesuatu dalam kolom search Google, maka Google akan muncul rekomendasi dari hal yang sedang kamu cari. Tetapi tidak hanya mesin Google saja. Penerapan recommendation search ini juga sering ditemukan di media sosial saat kita sedang mencari seseorang atau sedang mencari produk di salah satu e-commerce. Oleh karena itu, teknologi mesin ini sangatlah membantu di kehidupan manusia, terutama di bidang bisnis. Itulah beberapa contoh implementasi machine learning dalam bidang bisnis. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat, dan sampai jumpa di konten berikutnya. Nah, begitulah cuplikan dari video mengenai ML atau machine learning ya. Oke, kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan machine learning. Yang pertama, ML atau machine learning mampu menganalisis data dalam jumlah yang sangat besar. Adapun juga kekurangannya. Yang pertama, ketergantungan pada data. Jadi kualitas dan kuantitas data adalah faktor yang paling penting jika data yang digunakan untuk melatih model tidak bersih. Kita lanjut pada materi IoT atau Internet of Things. Nah, IoT ini adalah sebuah konsep di mana benda-benda fisik sehari-hari terhubung ke internet dan dapat saling berkomunikasi. Nah, tujuan dari dibuatnya IoT ini apa sih? Nah, salah satu tujuan utama IoT adalah menyederhanakan hidup kita dengan otomatisasi. Contohnya itu seperti rumah pintar. Misal kita lupa mematikan TV atau AC, kita bisa memberitahu pada rumah pintar kita supaya mematikan TV dan AC tersebut. Nah, ini adalah beberapa cuplikan atau video dari materi mengenai IoT atau Internet of Things. Oke, mari kita simak.
Internet of Things atau IoT merupakan teknologi yang memungkinkan benda-benda di sekitar kita terhubung ke jaringan internet. Teknologi ini ditemukan oleh Kevin Aston pada tahun 1999. Hingga saat ini, teknologi IoT sudah dikembangkan dan mulai diaplikasikan. Salah satu produknya yang paling akrab dengan kita adalah layanan GPS. Cara kerjanya, setiap benda yang terhubung ke internet bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Bayangkan, ketika kita meninggalkan rumah, ternyata lupa mematikan TV, kita bisa mematikan dari jarak jauh hanya dengan mengirim pesan ke rumah kita. Rumah, tolong matikan TV. Bahkan bila kita sedang dalam perjalanan dan tiba-tiba terjadi kecelakaan, CCTV di jalan raya dapat mendeteksi adanya kecelakaan lalu lintas, lalu mengirimkan informasi pada sistem dan mengabarkan pada rumah sakit terdekat untuk mengirimkan ambulans. Sementara itu, jam tangan pintar yang digunakan oleh korban kecelakaan dapat memberi informasi tentang kondisi tubuh korban dan memberi kabar pada keluarga atau kerabat terdekat. Saat ini, Indonesia sendiri sudah menerapkan IoT pada proyek-proyek Smart City di 23 kota. Ada juga startup seperti Gignesia yang menjadi wadah bagi developer IoT di Indonesia. Jadi, sangat mungkin jika suatu hari nanti di rumah kita muncul iklan-iklan dadakan atau bahkan meme tentang curhat sama tembok bisa benar-benar terjadi. Nah, itu adalah video mengenai materi IoT. Nah, kita lanjut ya ke kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, pekerjaan menjadi lebih efisien. Yang kedua, peningkatan efisiensi dan produktivitas melalui otomatisasi. Adapun kekurangannya, terjadinya perubahan standarisasi ataupun kebiasaan dari sebuah perusahaan. Nah, yang kedua, penggunaan IoT akan membutuhkan penyimpanan yang menggunakan big data atau penyimpanan yang sangat besar. Nah, kita lanjut pada materi cloud atau cloud computing, yaitu sebuah teknologi yang memungkinkan Anda mengakses sumber daya komputasi seperti server dan menyimpan data. Ada jenis-jenis dari cloud computing, yaitu Cloud Software as a Service, yaitu SaaS. Yang kedua, Cloud Platform as a Service atau PaaS. Dan yang ketiga, Infrastructure as a Service atau IaaS. Ada satu video yang mengenai cloud computing ya. Mari kita simak bersama-sama. Guru Digital, pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu cloud computing. Mungkin Anda pernah membaca atau mendengar orang lain membahas tentang sebuah lambang komputasi baru. Lambang tersebut adalah cloud atau awan, seperti cloud computing atau penyimpanan cloud. Simbol tersebut muncul karena adanya kemajuan teknologi yang meliputi penyimpanan data, jaringan komputer, dan kekuatan pemrosesan data. Tetapi Anda mungkin tidak memiliki gambaran yang tepat tentang cloud. Nah, istilah komputasi awan atau cloud computing mengacu pada data dan aplikasi yang disimpan dan dijalankan pada cloud, daripada data atau aplikasi disimpan dan dijalankan di komputer lokal atau pada peralatan apapun yang Anda miliki. Kemudian, data dan aplikasi ini yang ada di cloud diakses melalui jaringan internet. Maka beban kerja tidak lagi di komputer Anda atau di peralatan apapun yang Anda miliki. Tetapi, beban komputasi tersebut dialihkan atau dipindahkan pada cloud. Jadi, apa itu cloud atau awan? Sederhananya, cloud hanyalah sebuah bangunan besar yang dipenuhi dengan server. Dan server hanyalah komputer yang menyediakan layanan kepada klien. Bangunan ini sangat besar dan memang seharusnya begitu. Karena ketika Anda melihat ke dalam, bangunan itu adalah pusat data yang berisi server. Dan server ini melakukan banyak tugas, seperti menjalankan aplikasi, menyimpan data, memproses data, hosting web, dan sebagainya. Dan komputer server tersebut dapat diakses di internet. Jadi, apa tujuan utama dari cloud? Perusahaan yang memiliki cloud ini disebut cloud provider. Dan tujuan mereka adalah menjual komputer mereka sebagai layanan. Layanan adalah ketika Anda membayar orang lain untuk melakukan sebuah pekerjaan untuk Anda, alih-alih melakukan pekerjaan itu sendiri. Jadi, jika seseorang atau perusahaan ingin mempekerjakan perusahaan lain untuk melakukan sebagian atau
seluruh beban kerja komputasi mereka, mereka akan mengalihdayakannya ke pihak ketiga. Dengan kata lain, mereka akan menggunakan cloud computing. Mari kita sejenak kembali ke masa sebelum adanya cloud computing. Dan kita akan menggunakan website sebagai contoh. Ketika Anda ingin membuat dan memungkinkan agar orang lain dapat mengakses website yang Anda buat, entah di rumah atau kantor tempat Anda bekerja, Anda harus memiliki server website fisik Anda sendiri. Anda tentu harus memiliki PC server. PC server tersebut harus memiliki sistem operasi dan perangkat lunak website seperti Apache dan lain-lain. Dan kemudian setelah beberapa konfigurasi, server website tersebut sudah online dan orang lain bisa mengaksesnya. Tetapi masalahnya adalah jika ada yang salah dengan server, seperti kegagalan perangkat keras atau masalah pada perangkat lunak, atau jika sistem operasi crash, maka Anda akan bertanggung jawab untuk memperbaiki masalah tersebut. Belum lagi pemeliharaan apapun yang diperlukan untuk menjaga server tetap aktif dan berjalan. Namun Anda memiliki pilihan untuk menghilangkan semua kerumitan dan pemeliharaan server website Anda sendiri dan memiliki perusahaan lain yang menghosting semua website Anda di server mereka, yaitu di cloud untuk Anda. Tapi hosting website hanyalah salah satu contoh cloud computing. Ada juga layanan lain seperti software produktivitas, email server, database, dan lain-lain. Jadi pertanyaan lain adalah, mengapa individu atau perusahaan menggunakan layanan cloud? Seperti yang baru saja saya jelaskan, alasan utamanya adalah biaya. Dengan cloud computing, seseorang atau perusahaan menghilangkan banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli perangkat keras dan perangkat lunak mereka sendiri, bersama dengan pemeliharaan gedung dan listrik yang diperlukan untuk menjalankan pusat data mereka sendiri. Dan alasan lainnya adalah skalabilitas. Penyedia cloud akan menawarkan metode membayar sesuai pemakaian, di mana Anda hanya dapat membayar sesuai kebutuhan. Jadi, apakah Anda perlu menyewa beberapa komputer atau banyak? Tidak masalah. Jadi, jika Anda hanya ingin menyewa sejumlah kecil komputer, Anda dapat melakukannya. Dan alasan lainnya adalah keandalan. Karena ketika Anda menyewa cloud, penyedia cloud bertanggung jawab atas semua pencadangan data dan pemulihan bencana. Dan jika salah satu pusat datanya mati, mereka juga akan memiliki beberapa situs lain sebagai cadangan yang akan memastikan tidak ada waktu jeda. Namun seiring dengan berkembangnya bisnis Anda memiliki opsi untuk menyewa lebih banyak komputer secara instan sesuai kebutuhan Anda. Dan jika Anda tidak perlu menyewa komputer sebanyak itu, Anda dapat langsung mengurangi untuk menyewa hanya beberapa saja. Jadi, siapa penyedia cloud saat ini? Dikutip dari www.kinsta.com, penyedia cloud utama saat ini adalah Amazon Web Service atau AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Alibaba, dan IBM. Dengan Amazon Web Service menjadi yang terbesar dari semuanya, mengambil sekitar sepertiga dari pangsa pasar cloud. Bahkan salah satu pelanggan terbesar AWS adalah Netflix, Twitch, bahkan jejaring sosial Facebook pun menggunakan layanan AWS ini. Jadi keuntungan utama ketika menggunakan cloud adalah mereka tidak perlu khawatir tentang waktu henti, keamanan, pencadangan data, atau tingginya biaya untuk membangun dan memelihara pusat data mereka sendiri. Mereka hanya dapat membayar cloud provider untuk melakukannya untuk mereka. Jadi ini menghilangkan beban yang luar biasa dan memungkinkan mereka untuk fokus pada hal-hal lain yang berkaitan dengan bisnis mereka. Sekarang ada 3 jenis komputasi awan. Ada infrastruktur sebagai layanan atau IaaS, platform sebagai layanan atau PaaS, dan perangkat lunak sebagai layanan atau SaaS. Dan ketiganya bervariasi dalam hal kontrol dan fleksibilitas. Jadi terserah pengguna untuk memutuskan apa yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi yang pertama adalah infrastruktur sebagai layanan. Jenis layanan ini pada dasarnya di mana Anda akan membiarkan penyedia cloud mengelola sebagian dari bisnis Anda. Dan yang akan menjadi bagian tersebut utamanya adalah perangkat keras. Penyedia cloud akan mengelola server, penyimpanan, virtualisasi, dan bagian jaringan. Anda di sisi lain masih akan memiliki kendali atas bagian perangkat lunak seperti aplikasi, data,
sistem operasi, middleware, dan runtime. Beberapa contoh infrastruktur sebagai layanan yang akan digunakan oleh orang awam adalah layanan backup data online seperti Google Drive atau Dropbox yang menyediakan penyimpanan cloud. Dan selanjutnya disebut platform as a service. Sekarang pas seperti IaaS, memungkinkan penyedia cloud untuk mengelola sebagian dari bisnis Anda, tetapi penyedia cloud memiliki kontrol lebih. Dalam PaaS, penyedia cloud tidak hanya mengelola perangkat keras seperti server, penyimpanan, dan jaringan, tetapi juga mengelola sistem operasi, middleware, dan runtime. Anda di sisi lain hanya bertanggung jawab atas aplikasi dan data. Dan akhirnya ada perangkat lunak sebagai layanan atau SaaS. Sekarang, ini mungkin layanan cloud yang paling umum sejauh ini. Dalam jenis ini, semua aplikasi di-host oleh penyedia cloud. Tidak ada perangkat lunak untuk diinstal pada komputer Anda dan tidak ada perangkat keras untuk dikelola. Anda cukup mengakses dan menjalankan aplikasi dari komputer Anda saat Anda terhubung ke layanan cloud melalui internet. Jadi, penyedia cloud mengelola semua perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, sistem operasi, dan penyimpanan. Contoh yang baik dari SaaS adalah Google Document. Google Document adalah Office Suite online gratis yang diakses menggunakan web browser. Begitulah video atau cuplikan dari materi cloud computing ini ya. Nah, kita lanjut ke kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya yaitu hemat biaya. Yang kedua, keamanan dan pemulihan data. Dan adapun kekurangannya, ketergantungan pada koneksi internet dan kurangnya kontrol penuh. Nah, kita lanjut pada materi VR atau virtual reality. VR ini sudah dari dulu ya. Nah, VR ini sudah sangat populer di luar negeri dan sudah masuk ke Indonesia. Bahkan VR sudah ada versi Apple atau iPhone ya. Oke. Kita lanjut ke VR atau virtual reality atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai realitas maya. Adalah sebuah teknologi yang bisa atau memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan lingkungan hasil simulasi komputer. Nah, apa aja sih jenis-jenis dari VR? Nah, jenis-jenis dari VR. Yang pertama, non-immersive VR. Contoh sebagian besar video game di PC atau konsol. Yang kedua, semi-immersive VR, contoh simulator penerbangan. Nah, contoh dari pengaplikasian VR ini itu sebagai atau bisa digunakan bermain game dan menggunakan VR untuk menonton video ya, seperti roller coaster. Nah, kita lanjut ke kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, pengalaman imersif dan realistis. Yang kedua, pembelajaran berbasis pengalaman. Adapun juga kekurangannya, yaitu biaya yang termasuk mahal dan keterbatasan konten. Nah, jadi VR ini membuat pengguna atau user seakan-akan berada di dunia tersebut. Selanjutnya ke sesi pertanyaan. Mungkin buat yang mau menjawab boleh di kolom komentar ya. Nah, yang pertama, dari semua materi tersebut, manakah materi yang menurut Anda mudah untuk dipelajari? Yang kedua, mengapa menurut Anda materi tersebut mudah untuk dipelajari? Nah, itu boleh kalian jawab di kolom komentar ya. Nah, tujuan pembelajaran, lagi sekali saya tekankan tujuan pembelajaran dari video kali ini agar kalian atau teman-teman dapat mengerti dengan materi yang saya jelaskan barusan tadi. Terima kasih yang telah menonton video saya kali ini. Mungkin kalau ada yang kurang jelas atau ada yang mau bertanya boleh di kolom komentar juga ya. Oke, saya akhiri video kali ini dengan satu pantun. Ini adalah pantunnya. Makan ikan bersama kekasih. Sekian dan terima kasih.